Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Percaya nggak sih, dalam hidup ini banyak sekali hal-hal yang sama. Persis seperti yang saya alami, pasti juga pernah kamu alami. Nggak percaya? Nih, kita bahas sekarang. Tapi sebelum itu, saya ingin kamu sebagai sahabat saya kembali merasakan tenang dulu dong. Nah ini, pagar kehidupan itu kalau sampai ke depan wajah kamu, ke samping telinga kamu sebagai sahabat saya, entah kenapa ya, memberikan energi positif yang beda aja gitu dari video-video lain yang mungkin pernah atau sering kamu tonton. Nah sekarang sambil kamu tetap tersenyum seperti itu, ayo dong senyumnya jangan di dalam hati terus. Senyumnya keluarkan ke bibir kamu yang sebenarnya dianugerahkan Tuhan untuk tersenyum itu. Yuk, sekarang kita bareng-bareng tersenyum sambil kita katakan dalam hati, terima kasih, saya bersyukur di hari ini karena saya masih diizinkan untuk bisa tersenyum. Ayo senyum dulu. Nah, itu dia. Itu sebuah hal yang paling penting yang bisa membuka diri kamu untuk mendapatkan ilmu emas di hari ini. Siap? Gini, ini penting dan ini seru nih. Teman-teman, coba deh. Sekarang saya ingin kamu langsung berpikir bersama dengan saya. Kita main nih. Pernah nggak sih kamu jadi orang merasa bingung dengan kehidupan ini? Bingungnya kenapa? Aku nih sudah jadi orang yang terbaik bagi diriku, Mas. Saya nih sudah jadi orang yang berusaha membahagiakan orang-orang yang katanya pengen saya itu bahagia. Ngebahagiain orang tua, ngebahagiain temen, ngebahagiain pasangan bahkan. Tapi entah kenapa rasa sakit yang muncul dalam hati saya itu tidak bisa hilang. Bahkan celakanya, emang bener ya, rezeki kita tuh jadi seret. Coba deh, bagi kamu yang sekarang rezekinya lagi kurang bagus, lihat ke dalam diri kamu sendiri, maaf kalau bener. Betul nggak di dalam diri kamu ada semacam kayak halangan berupa rasa sakit yang nggak enak, rasa yang nggak nyaman yang bikin kamu tuh seringkali bengong sendiri belakangan ini. Nah ini bener ya, kalau kita sering mikirin sesuatu hal yang bikin hati kita jadi nggak enak, itu berarti hidup kita banyak masalah. Dan maaf, sudah kita buktikan di pagar kehidupan bahwa memang benar, hati yang lagi dalam keadaan tidak waras itu adalah penghambat rezeki dan jodoh kita yang paling besar. Itu sudah dibuktikan oleh banyak ya, sahabat pagar kehidupan atau subscriber pagar kehidupan. Nah sekarang, kita akan membedah dan mengobati itu teman-teman. Jadi tenang aja. Kamu sebagai sahabat saya, cukup melakukan dua hal. Apa itu Mas? Yang pertama, biarkan saya ngomong sendiri ya. Jadi nggak usah dipelototin, ini video bukan untuk dipelototin ya kalau pagar kehidupan. Jadi kamu taruh aja nih handphone atau gadget kamu, biarkan saya ngomong sendiri di loudspeaker atau di speaker kamu. Sambil nanti seperti biasa, diri kamu tertawa-tertawa sendiri, tersenyum-senyum sendiri ya, mendengarkan apa yang saya katakan. Gini loh teman-teman, ini sederhana. Diri kita, maaf, rezekinya jadi kurang bagus, jodohnya itu kurang bagus karena kita tuh lemah otot. Udah gitu aja dah. Loh Mas, ini maksudnya apa nih? Enggak, saya nggak salah ngomong. Tolong kamu dengerin dulu, ini penting nih di bagian depan. Kamu, iya, diri kamu sebagai sahabat saya, sadar nggak rezekinya itu jadi mampet untuk saat ini? Bahkan jodoh kamu sebagai sahabat saya ini salah mulu atau belum ketemu sampai sekarang. Itu penyebabnya satu. Apa itu? Diri kamu sedang dalam keadaan lemah otot, titik. Loh, Mas, sebentar deh. Ini biasa nih pagar kehidupan gini nih. Apa kaitannya kesejahteraan hidup saya dengan otot? Saya tuh nggak suka nge-gym, Mas. Atau mungkin saya sering nge-gym, tapi kok saya tetap gini-gini aja? Bukan otot di badan kamu yang saya maksud, tapi otot-otot kehidupan kamu lagi lemah. Sadar nggak? Coba dicek bareng-bareng, gini cara ngeceknya. Kita cek bareng-bareng ya. Nih, gini. Saya akan mengajukan 2 pertanyaan aja. 2 pertanyaan ini syaratnya harus dijawab jujur dalam hati aja. Ya, dalam hati aja, nggak usah dikomentar. Oke? Pertanyaan pertama, sekarang saya ingin kamu memikirkan satu kejadian. Wah, kejadian apa Mas? Pikirin satu kejadian di minggu ini yang paling bikin kamu happy.
Saya kasih waktu 10 detik dari sekarang, pikirkan satu kejadian apa yang terjadi di minggu ini yang paling bikin kamu happy. Pikirin sekarang, silakan. 3, 2, 1, dah. Udah kepikiran? Nah sekarang, apapun yang bikin kamu happy tadi, tuliskan di komentar. Nanti saya pengen baca karena itu penting. Saya ingin kamu tulis di komentar hal apa yang bikin kamu happy di minggu ini. Ingat ya, minggu ini bukan bulan lalu, apalagi tahun lalu. Minggu ini. Tulis, nanti saya berikan hati, saya baca. Nah, sambil kamu tulis, saya ingin langsung mengajukan pertanyaan yang kedua dulu nih. Ya, jadi kamu boleh berhenti dulu nulis di komentarnya atau mungkin lanjutin lagi nanti nulis di komentarnya. Saya pengen kamu langsung jawab soal nomor 2. Dalam hati juga. Iya, dalam hati juga. Apa mas? Soal nomor 2, saya ingin sekarang juga dalam waktu yang sama 10 detik pikirin kejadian buruk apa yang terjadi di minggu ini. Silahkan 10 detik mulai dari sekarang. Pikirkan. 3, 2, 1, selesai. Oke, stop sampai di sini. Oke, stop sampai di sini. Saya ingin kamu lihat ke diri kamu sendiri. Jujur. Gampangan mana, wahai diri kamu sebagai sahabat saya, ketika saya suruh kamu memikirkan hal baik dalam 10 detik, kemudian mikirin hal buruk dalam waktu yang sama 10 detik, kalau jujur, lebih gampang yang mana tuh keluar? Lebih gampang yang mana? Gampang untuk memikirkan hal baik yang terjadi di minggu ini atau jujur mas? Saya sama seperti orang lain. Gampang banget mas kalau dipikirin hal-hal yang buruk tuh saya langsung tahu. Oh kemarin saya ngalamin ini nih. Ini orang ngeselin banget nih. Oh saya ngalamin kejadian itu mas. Tuh orang parah banget mas. Kok dia bisa gitu ya? Jujur, lebih gampang mana? Kalau kamu senyum-senyum sendiri sekarang, itu berarti kamu kalau jujur lebih gampang mas mikirin yang jelek-jelek tuh 10 detik juga gak nyampe mas. 2 detik langsung kepikiran tuh kejadian. Aduh. Udah teman-teman, sekarang gini, kita sama-sama jujur ya. Saya pernah di posisi kamu kok. Saya pernah di posisi lebih gampang mikirin hal buruk dalam waktu kurang dari 10 detik dibandingkan kita mikirin hal baik yang kayaknya sih kalau dipikir-pikir susah gitu mas untuk mikirin hal baik apa yang terjadi dalam waktu seminggu ke belakang. Nah sebentar, kalau kamu misalnya adalah orang yang beruntung, yang gampang banget mas, alhamdulillah nih puji Tuhannya saya bersyukur banget, gampang mas mikirin hal baik yang terjadi dalam seminggu kemarin tuh gak sampai 10 detik, bagus. Itu berarti otot kehidupan kamu kuat. Dan itu nanti ada triknya di bagian belakang gimana cara membuat diri kamu jadi berkelimpahan menggunakan itu. Oke, sabar ya. Sekarang saya akan ngobatin dulu nih sahabat-sahabat kita yang mungkin kamu juga ngalamin. Iya, diri kamu mengalami otot kehidupan saya lemah mas. Buktinya saya lebih gampang mikirin hal buruk dalam seminggu kemarin dibandingkan mikirin hal baik yang terjadi dalam seminggu kemarin mas. Itu cara ngobatinnya gimana? Nih, cara ngobatinnya sederhana. Pertama, kenapa saya menggunakan kata otot di sini? Karena kehidupan itu prinsip dasarnya sama seperti membangun otot di badan. Saya ulangi. Prinsip dasar kehidupan itu pada dasarnya sama seperti kita membangun otot-otot yang ada di badan kita. Teman-teman, kamu pernah push up nggak? Pernah sit up? Atau mungkin malah pernah ngangkat dumbbell, ngangkat besi gitu ya? Gimana rasanya? Enak nggak? Jujur aja, gak enak mas kalau awal-awal. Iya, sakit badannya ya. Tapi sadar gak sih, kalau udah kebiasaan, enak gak? Enak banget mas. Entah kenapa kalau saya abis ngangkat beban tuh, badan saya seger. Terus otot saya jadi mas lama-lama. Keren banget badan saya. Benar? Nah, sama seperti kehidupan kamu. Hal apapun yang paling kamu sering latih dalam hidup kamu, itu loh yang menjadikan diri kamu seperti sekarang. Saya ulangi, hal apapun yang paling sering kamu latih dalam hidup kamu, itu loh yang membentuk kamu seperti sekarang. Maksudnya gini loh, pernah gak sih kita kenal sama orang atau orang-orang, terus kita disakitin sama dia atau sama mereka? Oke. Nah begitu kamu disakiti sama dia atau sama mereka, diri kamu tuh menganggap itu cuman bagian dari cobaan hidup belaka. Akhirnya apa yang terjadi? Kamu menerima itu semua terus-terusan. Oke? Nah sebentar, itu salah. Kenapa saya bilang itu salah? Ketika diri kamu membiarkan rasa sakit
itu terus ada berulang kali dalam diri kamu, dalam hidup kamu, itu sama seperti kamu melatih otot sakit dalam diri kamu. Otot yang sakit itu otot negatif, jangan dilatih. Yang harus kita latih itu justru kebalikannya, otot positif kehidupan. Ngerti nggak maksud saya? Nangkep ya? Jadi kalau dipikir-pikir, yang bikin kamu tuh gampang banget mengingat hal-hal negatif karena kamu terbiasa untuk berenang-renang dengan kenegatifan dalam hidup kamu. Ketemu sama orang yang nyakitin gak apa-apa lah mas, kan itu cobaan hidup saya ketemu orang kayak dia, akhirnya kamu ditamparin diem aja, diselingkuhin diem aja, iya kan? Ditipu sama temen pasrah aja, dibicarain yang jelek-jelek sama temen baik kamu diem aja, terus aja bergaul sama dia. Direndahin, dilecehin sama orang-orang, diem aja, terus aja ngobrol sama mereka, deket aja sama mereka. Ketemu sama pergaulan yang salah, yang mohon maaf ngajakin kamu cuman foya-foya ngabisin duit doang, duit habis sampai kamu minjem pinjaman online terus gitu lagi, bergaul lagi sama mereka terus aja sampai kamu bokeh. Itu salah apa bener? Nah, kalau kamu tahu salah, sebentar deh, kenapa kamu ngelakuin itu terus? Itu bahaya loh. Hei, orang yang membuat kamu sakit hati atau negatif, itu sama seperti orang yang membuat kamu melatih otot kehidupan kamu tapi yang negatif mulu. Jadi otot kehidupan kamu yang negatif nih udah berotot banget. Udah tebel tuh otot udah jadi. Tapi karena itu negatif, yang membuat kamu jadi manusia yang ahli dalam hal negatif. Mikirin yang jelek-jelek jago. Jago banget. Disuruh ngegosip keren. Wah, kalau ngebicarain orang jago banget dah. Iya kan? Ngegibahin orang, wah mantep mas, saya S3. Waduh, bangga lagi. Jangan ya, gak boleh. Dan itu, maaf, yang membuat rezeki kita seret. Kalau otot kehidupan negatif kita itu terlalu besar, itu membuat kita jadi mengundang kenegatifan juga hadir dalam hidup kita. Nah sekarang sampai sini, coba kita renungkan diri kita masing-masing. Kamu renungkan diri kamu sebagai sahabat saya. Jujur, selama ini kamu jadi orang kayak gini gak? Halo? Selama ini diri kamu terlalu membiarkan gak sih kejadian negatif dalam hidup kamu itu untuk terus aja kamu hadapi begitu aja? Benar? Sekarang kamu rubah ya pola pikirnya. Rubah pola pikir kamu menjadi pola pikir yang paling benar. Gimana? Cobaan hidup itu ada, tapi bukan berarti harus dibiarin. Kamu itu harus pakai prinsip yang merubah hidup saya. Apa itu mas? Kalau ada hal negatif, jangan berpikir untuk merubah. Tapi kita berpikir untuk pindah. Bukan merubah, tapi pindah. Ulangi bersama saya. Bukan merubah, tapi pindah. Ulangi lagi. Bukan merubah, tapi pindah. Kalau kamu tahu nih ada pasangan diri kamu, yaitu orang yang katanya kamu sayang tapi negatif, pindah dari dia. Gak usah kamu rubah dia, capek. Kamu ketemu sama pergaulan kamu bikin kamu negatif atau positif? Gak enak mas, banyak drama, pindah. Tapi kan, ini yang membuat kita tidak bisa pindah adalah karena si tapinya banyak banget. Nah kalau gitu, gimana cara pindahnya mas? Saya tuh pengen pindah tapi banyak halangannya mas. Jadi saya malah lebih jago menjadi pribadi yang negatif. Nah ini dia nih yang seru nih. Gini, kalau kamu tadi di kuis yang bagian depan tuh, nah pertanyaan itu, kamu alhamdulillah termasuk orang yang beruntung yang bisa memikirkan hal positif lebih cepat gitu ya. Dalam 10 detik bisa mikir hal positif. Ini waktunya kamu dengerin saya lagi, fokus lagi. Kenapa? Karena cara ini akan membuat rezeki kamu dan jodoh kamu seizin Tuhan secara logis ya, membaik bahkan berkelimpahan. Mau tahu caranya? Sederhana. Otot apapun yang ada di badan kita, kalau pengen bagus, itu harus dilatih dan dihargai. Betul? Kehidupan pun juga sama. Kamu selama ini melatih. Udah ketemu sama orang-orang aneh, kamu berhasil tinggalin. Berhasil. Tapi pertanyaannya, maaf nih, kamu sudah menghargai perjuangan hidup kamu belum? Halo? Saya ulangi. Diri kamu selama ini sudah berjuang loh. Dengerin Pagar Kehidupan, ikut seminar ini, ikut seminar itu, denger ceramah yang bagus ini, ceramah yang bagus itu. Kamu udah berusaha. Itu udah bagus semua, keren. Tapi pertanyaannya, kamu sudah menghargai dirimu sendiri belum atas itu semua?
Ini yang rata-rata membuat semua orang yang saya ajak ngomong itu ketampar kayak kamu nih. Ketampar. Iya kan? Karena yang membuat kita berhasil itu bukan perjuangan kita untuk mencapai tujuan. Tapi satu hal, kita kapan terakhir kali menghargai perjuangan yang sudah kita lakukan ini? Kamu yang bela-belain pisah dari pasangan yang sebenarnya kamu cinta, tapi kamu tahu dia toksik buat hidup kamu, kamu tinggalin dia, itu bagus loh. Sudah belum kamu menghargai usahamu yang luar biasa itu selama ini? Sudah berterima kasih belum dengan diri kamu yang hebat selama ini untuk berkorban banyak loh demi masa depan kamu yang cerah? Teman-teman, sekarang di bagian akhir ini saya punya satu tips sederhana yang sengaja saya taruh di bagian paling akhir untuk bisa kamu praktekkan berulang kali. Mau tahu tipsnya gimana? Kita praktekin ya. Sekarang kalau bisa ya kamu duduk. Kalau tidur juga boleh tapi duduk aja cukup. Sambil kamu duduk, sekarang saya akan mengajarkan kamu bagaimana cara meditasi yang paling sederhana yang bisa membuat batin kamu jadi lebih segar. Mau ya? Kita praktekin ya. Oke, duduk dulu deh. Duduk dulu sebentar ya, taruh dulu apa yang sedang kamu kerjakan tadi. Kita praktekin. Udah? Sekarang, kalau kamu sudah duduk, kamu angkat tangan kanan kamu, kemudian kamu taruh di atas dadamu. Oke? Sambil kamu taruh di atas dadamu, kamu pejamkan matamu, fokuskan telingamu kepada suara saya. Nah sekarang kamu ikuti perkataan saya begini. Terima kasih, aku hebat. Terima kasih, aku spesial. Terima kasih, aku luar biasa. Ulangi lagi. Terima kasih, aku hebat. Terima kasih, aku luar biasa. Terima kasih, aku spesial. Ulangi lagi terakhir. Terima kasih, aku hebat. Terima kasih, aku luar biasa. Terima kasih, aku spesial. Selesai. Ini dia teman-teman. Coba deh, kamu lakukan terapi meditasi sederhana ini. Ini yang paling sederhana banget. Kamu ulangi setiap hari sesering mungkin, gak usah dihitung berapa kali, sampai kamu rasanya lega. Di saat itu otot kehidupan kamu yang positif akan menguat. Ini loh hebatnya video ini untuk kamu. Ya, jadi praktekin video ini dan kamu laporkan testimoni kamu setelah kamu praktekkan ini di komentar ya. Nanti pasti saya baca, saya berikan hati untuk kamu. Oke? Kalau kamu masih butuh curhat setelah menonton video ini, tetap butuh curhat sama Mas Aryan, gimana caranya? Lihat di deskripsi ada caranya. Dan saya minta tolong kalau kamu suka banget dan ingin menghargai saya, terima kasih loh jempol ke atasnya. Saya tunggu jempol ke atasnya ya. Nah, terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.